Selamat jumpa warga Taniling. Perkenalkan, saya Wawan dari Desa Nyimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Saya saat ini pembudidaya maggot BSF. Sebelum saya budidaya maggot, saya dulu peternak ikan. Peternak ikan lele tahun 2002 sampai dengan 2006 pasca gempa yang menimpa Jogja. Itu saya budidaya ikan. Di budidaya ikan lele itu ada benang merah dan menjadi masalah sampai dengan saat ini, yaitu pakan. Setelah saya jadi peternak lele, saya mencoba budidaya di ayam kampung, baik ayam chopper, ayam kampung, ayam petelur. Juga tidak saya lanjutkan karena terkendala dengan pakan juga. Kemudian setelah berpikir, akhirnya saya menemukan alternatif sumber protein, yaitu budidaya maggot. Jadi ada dua tujuan kenapa saya budidaya maggot. Yang pertama sebagai alternatif pakan, jadi sampah organik apapun bentuknya dengan maggot akan terselesaikan. Kalau untuk dibuat pupuk organik itu membutuhkan waktu paling cepat 21 hari. Tapi dengan budidaya maggot, organik yang bisa diuri oleh maggot hanya 24 jam sudah jadi pupuk organik atau yang dikenal dengan kasgot. Jadi dengan maggot itu bisa untuk pakan lele, kemudian pakan nila, pakan patin, gurami, dan lain sebagainya. Sementara kalau untuk unggas, ayam, itik, dan mentok, bebek itu bisa digunakan maggot sebagai sumber protein. Jadi maggot itu bagi saya itu solusi untuk menyelesaikan pakan alternatif yang selama ini jadi momok atau jadi kendala di budidaya lele dan budidaya unggas pada khususnya. Jadi pakan pabrikan itu memang dari hitungan matematika apapun, silakan dihitung, itu tidak akan ketemu BEP-nya, break-even point-nya. Tapi dengan maggot itu mudah-mudahan bisa terselesaikan. Kalaupun beli di pasaran juga per kilo kisarannya 7.000 sampai 8.000 rupiah. Sementara kalau bisa dibuat sendiri, operasionalnya bisa dibilang tidak ada. Awal sebelum 2018 itu saya dapat informasi dari salah satu penyelenggara pelatihan budidaya maggot. Tapi setelah saya mengikuti sampai di rumah, saya praktekkan, ada sesuatu yang masih mengganjal. Artinya bisa dibilang saya masih gagal dalam budidaya maggot karena masih banyak kendala yang saya hadapi, yang saya alami waktu budidaya maggot. Nah, dari situ 2021 saya mulai budidaya maggot lagi. Jadi awalnya itu saya dikasih telur maggot sama temen 25 gram, itu saya pelihara sampai bisa terbang dan bertelur. Nah, telur ini yang saya budidayakan sampai bisa sebesar ini, dan saat ini jadi mata pencarian untuk saya tentang maggot itu. Dan itu saya cari kelemahannya apa, kemudian kendalanya apa, saya cari solusinya sendiri, dan mungkin itu menjadi salah satu yang tidak diberikan di pelatihan-pelatihan budidaya maggot di tempat lain. Kalau ke saya akan saya berikan semuanya. Jadi bagaimana cara memberikan pakan, kemudian bagaimana cara mengatasi kalau ada masalah di dalam budidaya maggot, itu akan saya berikan. Salah satunya pemberian pakan. Jadi maggot itu benar dia pengurai, dan dia bisa mengurai apa saja sampah organik. Tetapi kalau sampah itu masih berupa masih besar-besar, misalnya seperti semangka atau sukun, itu kan bentuknya masih utuh. Nah, itu kan mereka perlu energi
untuk ngurenya. Kalau dalam bentuk air, banyak mengandung air, juga jangan diberikan banyak-banyak. Artinya betul memang maggot itu semua bisa diure, tapi kalau mengandung banyak air, maggot itu tidak suka dengan air. Seperti misalnya semangka, kita berikan semangka, nanti di dalam biopon, di tempat hidupnya itu akan berair, dan kalau banyak air maggotnya akan lari. Jadi maggot itu kalau tidak nyaman, dia akan lari dari tempat hidupnya di bioponnya. Yang paling aman ya biopon di lantai. Artinya biopon itu harus mengandung daya serap yang tinggi. Maggot itu dalam mengure tidak membutuhkan energi yang banyak. Itu mau dikasih pakan dari maggot itu setelah menetas sampai panen, sekali makan bisa kok. Itu bisa diberikan, tapi dengan catatan yaitu pakannya berupa bentuknya sudah hancur. Jadi menghancurkan yang mau diure maggot itu macam-macam caranya. Bisa dihaluskan dengan dibuat bubur atau difermentasi. Jadi banyak cara. Kandungan maggot itu tergantung apa yang dia ure. Jadi kalau yang diure itu kandungan proteinnya terlalu rendah, nanti yang dihasilkan kandungan protein maggotnya juga akan rendah. Contohnya maggot hanya diberi pakan kotoran ayam misalnya, itu akan kandungan proteinnya akan rendah dibandingkan dari maggot yang diberi pakan dari limbah resto misalnya, itu kan kandungan proteinnya semakin tinggi. Maggot itu kalau untuk mengure sampah itu memerlukan energi metabolisme, artinya kandungan karbohidratnya juga harus tercukupi di situ. Jadi yang paling bagus pakan maggot itu cukup karbohidrat dan cukup protein. Artinya dia dikasih makan sayur saja juga bagus, tapi nanti kandungan proteinnya akan rendah. Jadi harus ada kandungannya karbohidratnya. Makanya yang paling bagus adalah sampah resto, limbah resto. Jadi di situ ada karbohidratnya dari sisa-sisa nasi, kemudian ada sisa-sisa lauk pauknya, atau paling tidak sampah yang dibuang dari limbah rumah tangga itu sudah lengkap dari karbohidrat dan proteinnya. Kalau takarannya kurang lebih per gram telur maggot itu bisa mengure 1-2 kilo sampah organik per hari. Jadi kalau misalnya kita setiap hari satu pembudidaya maggot itu 10 gram saja setiap hari, maka dia setiap 10 gram itu memerlukan 10-15 atau 20 kilo sampah setiap hari. Kalau dia jumlah bioponnya banyak ya tinggal mengalihkan, per biopon butuhnya sekian. Maggot itu kita akan berikan pakan kalau di medianya sudah agak mulai kering, itu harus diberi pakan. Tapi dalam pemberian pakannya itu juga dilihat di situ warna kasgotnya sudah hitam atau belum. Kalau belum hitam berarti masih ada substrat atau kandungan protein atau kandungan sampah organik yang bisa dimanfaatkan oleh maggot. Itu baru nanti kita akan berikan. Kalau itu nggak efektif, nanti pakan yang kita berikan ke maggot itu juga akan banyak terbuang. Semakin banyak maggot yang kita pelihara tidak identik dengan pakan yang juga akan melimpah harus banyak, enggak juga. Jadi tergantung efektivitasnya dalam pemberian pakan. Memang harus balan antara efektivitas pakan dengan hasil yang diperoleh dari maggot. Karena walaupun maggot itu operasionalnya tidak ada, tapi kalau pakannya harus mendatangkan, pakannya harus beli, nanti ketemunya juga nggak imbang dengan apa yang dihasilkan dari penjualan maggot itu. Jadi memang harus sama. Jadi kata kuncinya, kalaupun harus mendatangkan atau beli sampah itu jangan lebih dari Rp1.000 per kilo. Kalau lebih dari itu pasti nanti biaya operasionalnya nggak nutup untuk maggot. Karena harga maggot harus menarik bagi peternak lain, juga tidak terlalu merugi bagi peternak maggot. Jadi memang harus berdiri di tengah-tengah. Maggot selain bisa diberikan langsung secara fresh maggot, itu yang paling bagus adalah turunannya maggot. Jadi maggot itu bisa jadi dre maggot atau maggot kering, itu bisa diberikan untuk pakan ikan hias. Itu nanti warnanya akan
cemerlang, kemudian kesehatannya juga akan terjaga. Karena di dalam tubuh maggot itu ada asam amino dan antioksidan yang tinggi. Artinya hewan apapun yang diberi pakan maggot itu kesehatannya akan terjaga. Dan maggot itu kalau diberikan ke ayam, budidaya ayam, itu dibuat pelet itu tidak perlu vaksin lagi karena kesehatannya akan terjaga oleh maggot itu. Kemudian kalau untuk ikan itu bisa dibuat pelet dengan ditambah satu bahan, itu nanti pelet itu akan terapung. Jadi kan ada ikan kalau dijual itu ada peternak ikan yang apa namanya, cara-caranya orang Jawa ini kikrik. Jadi kalau nggak pelet nggak mau. Nah, itu maggot bisa dibuat jadi pelet. Itu pun kesehatannya, angka mortalitasnya, angka kematiannya akan rendah. Kemarin saya dengan KKN UGM mencoba budidaya ayam boiler yang kita beri pelet yang dibuat dari maggot dan katul. Hasilnya di usia 40 sampai 45 hari itu bisa mencapai bobot 8 sampai 1 kiloan. Itu rasanya berubah menjadi seperti rasa ayam kampung, tetapi lunak atau empuk seperti ayam boiler. Kemudian itu pun pemeliharaannya tanpa vaksin. Jadi yang agak menarik adalah pada saat dia dipotong itu pas pengolahan, pas bedetinya itu tidak terasa bau amis. Jadi bau amisnya jauh berkurang. Padahal biasanya yang namanya ayam boiler itu pada saat dibubuti kemudian dibedeti itu akan terasa bau amis. Itu tidak. Kalau menggunakan pelet yang bahan bakunya dari maggot. Jadi sangat baik sekali untuk maggot, digunakan untuk ayam. Tapi untuk itik, untuk bebek itu jangan terlalu banyak, karena beberapa teman peternak pemberian maggotnya terlalu banyak, bebeknya kadang-kadang lumpuh. Jadi yang tidak ada masalah sama sekali itu di ayam apapun jenisnya. Tapi kalau untuk di bebek kemudian dientok itu hanya sebagai tambahan makanan saja. Yang tak lakukan itu kalau saya kasih makan cuma malam tok. Jadi kalau pagi sampai malam itu saya nggak ngapa-ngapain di maggot. Cuma kalau malam itu ngasih pakannya malah malam, jadi malah fleksibel. Malam pun tidak ditentukan jamnya. Mau jam 7 malam, mau jam 8 malam, mau jam 9 malam, mau jam 10 malam, nggak masalah. Jadi kalau maggot itu nggak pernah tidur, dia akan ngure terus. Cuma kalau malam dia akan lebih aktif daripada siang. Kalau siang karena kena cahaya, dia aktifnya akan berkurang. Kemudian kalau budidaya maggot itu, untuk video selanjutnya nanti kita akan sampaikan gambaran budidaya maggot dari awal hingga akhir bisa digunakan sebagai pakan alternatif. Mari kita bareng-bareng budidaya maggot agar terselesaikan masalah pakan dan sampah.